Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ulasan prediksi buku harian seorang istri untuk malam ini Kamis 15 Juli 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat di sini Pak Arman datang ke rumah Dewa Buana untuk meeting. Tapi sebelum meeting dia dipoto dulu sama Neratu dan Dewa. Dan foto itu juga langsung dikirimkan kepada Bu Farah. Lalu di sisi lain terlihat si Alia si Ledater dia lagi ngobrol sama si Ken Kelvin. Si Ken Kelvin juga sangat geram karena dia tidak boleh ikut. Dia akan ikut tender sama klien barunya. Lalu si Alia si Ledater juga dia ngomong lagi kepada si Ken Kelvin, pokoknya Pak Kelvin jangan ikut, nanti rencana saya gagal, kata si Alia si Ledater, dan meeting saya nanti gagal, kata si Alia si Ledater kepada si Ken Kelvin. Lalu di sisi lain di sini di kantornya Pak Arman dia melihat siapa lagi selain Dewa yang ikut tender. Lalu pas dilihat juga dia melihat di sini ada si Alia si Ledater. Dia juga sangat terkejut dan kaget kok ada si Alia. Lalu di sini juga singkat cerita si Alia Ledater juga dia masuk ke kantornya Pak Arman. Di sini juga Pak Arman dia menatap dengan tajam kepada si Alia si Ledater. Lalu si Alia Ledater juga dia merayu Pak Arman dia juga supaya ikut tender. Lalu Pak Arman juga dia diperbolehkan si Alia Ledater dan sambil memandang si Alia si Ledater. Singkat cerita si Alia si Ledater juga dia pergi dari kantornya Pak Arman. Pas si Alia sudah pergi dari kantornya Pak Arman juga dia sambil melihatkan si Alia si Ledater dia ngomong sendiri dalam batinnya. Di sini saya harus hati-hati sama perempuan ini. Soalnya perempuan ini dia itu banyak menyimpan rahasia besar. Saya harus mengawasi dan memantau terus perempuan ini, kata Pak Arman. Lalu di sisi lain terlihat si Alia si Ledater dia ketemu sama Pasha dan Pasha juga dia menanyakan masalah kalung itu. Lalu si Alia si Ledater juga dia membongkar rahasia besarnya Bu Sari. Di dalam kalung kamu itu tersimpan rahasia besar kamu, bahwa kamu itu bukan anak dari Bu Nawang, kata si Alia si Ledater kepada Pasha. Singkat cerita di sini juga Pasha juga di kantornya Dewa dia ngomong, saya harus menghancurkan Dewa tapi saya tidak mau, tidak akan menuruti permintaan si Alia si Ledater. Saya tidak percaya kepada si Alia si Ledater. Saya sudah janji kepada Pak Dewa, saya tidak mau mengkhianati Pak Dewa, kata Pasha sambil dia memandang ke jauh. Masalah saya bukan anaknya Bu Nawang, saya akan menanyakan langsung kepada Bu Sari, kata Pasha sambil dia pergi. Lalu di sisi lain Dewa datang ke perkebunannya Pak Arman dan si Nurus Tunjung si Alia si Ledater juga dia datang ke sana. Dia juga ikut tender masalah ini. Lalu pas dia di depan rumahnya Pak Arman, Dewa juga sangat kaget dan si Nurus Tunjung si Alia si Ledater juga dia sangat kaget. Lalu di sini Dewa juga sangat geram kepada si Alia si Ledater. Pas dia lagi cekcok tiba-tiba datanglah Pak Arman. Pak Arman juga dia menanyakan sambil tersenyum, kamu itu sudah pada kenal ya, kata Pak Arman sambil tersenyum kepada Dewa. Lalu Dewa juga menjawab kepada Pak Arman, iya Pak, saya bukan kenal-kenal lagi sama perempuan ini. Perempuan ini bekas karyawan saya, tapi dia sudah dipecat secara tidak hormat, kata Dewa sambil melihat kepada si Nurus Tunjung si Alia si Ledater. Lalu di sini juga Dewa juga ngomong lagi kepada Pak Arman. Pak Arman harus hati-hati sama perempuan ini. Lalu singkat cerita di sini Pak Arman juga dia memandang ke si Alia si Ledater. Dia ngomong dalam batinnya, memang benar perempuan ini dia memang licin, kata Pak Arman. Saya harus memantau dan
melihatkan gerak-gerik dirinya, kata Pak Arman. Lalu di sisi lain si Alia Sildatel yang dia kalah tender sama Dewa, dia di perjalanan dia berhenti langsung menelepon si Tony. Singkat cerita si Tony juga sama anak buahnya datang. Lalu si Alia Sildatel juga dia ngomong kepada si Tony, kamu harus culik Bu Farah. Dan di sini juga si Alia Sildatel juga dia mengasih tempatnya kemana Bu Farah harus dibawa, kata si Alia Sildatel sambil dia juga pergi dan si Tony juga pergi. Lalu di sisi lain terlihat di sini Dewa yang tidak pulang, dia langsung mampir ke tempat sampah karena mencari bedaknya ibunya Nana. Di sini singkat cerita bedak ibunya Nana juga dia ketemu. Lalu di sini Dewa juga sangat bersyukur karena bedak ibunya Nana juga ketemu. Pas Dewa lagi dia berdoa, dia sangat gembira, tiba-tiba Nana datang. Lalu Nana juga menanyakan kepada Dewa, kenapa Mas Dewa di sini? Lalu singkat cerita Dewa juga dia ngomong kepada Nana, saya mencari ini kan yang kamu cari, kata Dewa sambil mengasihkan bedak itu. Lalu pas bedak itu dikasihkan kepada Nana, di sini Nana juga sangat gembira dan dia juga sambil tersenyum, bedak mamanya ketemu. Itulah ditinggal mamanya satu-satunya. Di sini juga Nana sambil memeluk dan menangis, memeluk Dewa, dia sangat gembira. Lalu di sisi lain terlihat di sini Bu Farah yang diculik oleh si Tony, suruhan si Alia Sildatel, dan dia juga langsung dimasukkan ke peti mati. Di sini Bu Farah juga masih pingsan, belum sadar. Lalu pas dia sadar, dia terasa panas peti mati itu karena dikelilingi oleh api. Lalu di sini juga Bu Farah juga di dalam peti mati dia tolong-tolongan kepada siapapun yang ada di luar. Lalu di sisi lain si Nurus Tunjung, si Alia Sildatel dia tersenyum dan tertawa dan karena mendengarkan Bu Farah dia minta tolong. Lalu dia juga ngomong, tidak ada yang akan menolong kamu Farah Buana. Pokoknya kamu rasain, itulah yang saya rasakan kemarin, kamu memasukkan saya ke dalam peti mati, kata si Alia Sildatel sambil melihatkan api yang di tengahnya itu peti mati yang ada Bu Farahnya. Nah itulah ulasan prediksi buku harian seorang istri untuk malam ini Kamis 15 Juli 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.